teman rimba si orang hutan yang akan menemani perjalanan kalian di kebun binatang Ragunan. Hari ini kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat otan yang melahirkan, menyusui, dan memiliki rambut seperti manusia. Apa ya itu? Teman-teman, tahu tidak kalau ada hewan yang disebut sebagai hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang melahirkan anaknya. Artinya, bayi mamalia tidak menetas dari telur, tetapi dari perut induknya. Wah, sama seperti kita ya, seperti manusia. Tidak hanya itu, mamalia juga menyusui anaknya dengan susu. Siapa di sini yang waktu kecil pernah minum susu dari ibu? Mamalia juga punya rambut dan bulu di tubuhnya loh. Sekarang, yuk kita kenalan dengan beberapa mamalia yang keren dan unik. Kamu siap? Ayo kita mulai. Hewan pertama yang akan kita kunjungi adalah gajah Sumatera. Wah, panjang sekali hidungnya. Disebut apa ya hidung gajah itu? Benar, belalai. Belalai gajah digunakan untuk memudahkan mereka mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Bayi gajah minum susu dari induknya, seperti bayi manusia. Walaupun tidak berbulu lebat seperti kucing, gajah punya rambut halus di tubuhnya loh, terutama saat masih bayi. Gajah disebut sebagai hewan berdarah panas, kira-kira kenapa ya? Suhu tubuh gajah selalu tetap, tidak berubah-ubah, meskipun cuaca di sekitarnya dingin atau panas. Wah, aku melihat sesuatu yang muncul di dekat pohon situ. Apa ya itu? Ternyata itu jerapah, hewan terpanjang di dunia. Lehernya bisa mencapai 2 meter. Kamu tahu kenapa jerapah memiliki leher yang sangat panjang? Benar, agar bisa mencapai daun-daun tinggi di pohon yang tidak bisa dijangkau hewan lain. Jerapah juga memiliki pola bintik-bintik yang unik di tubuhnya, yang berfungsi sebagai kamuflase. Kalau kamu perhatikan, jerapah punya rambut pendek di tubuhnya dan surai kecil di lehernya. Bayi jerapah yang baru lahir bisa langsung berdiri setelah beberapa menit lahir. Yuk kita lihat bagaimana cara jerapah makan dengan lehernya yang panjang. Sekarang kita kenalan dengan otan yuk. Aku adalah orang hutan, primata terbesar yang hidup di pohon. Lihat, lengan aku yang panjang, itu membuatku bergelantungan dari pohon ke pohon. Aku bisa pakai ranting untuk mengambil makanan. Aku suka makan buah, terutama durian. Bayi orang hutan juga sangat dekat dengan ibunya dan tinggal bersamanya hingga bertahun-tahun. Tapi sayang, hutan tempat mereka tinggal semakin berkurang. Yuk kita jaga lingkungan agar aku dan kawan-kawanku tetap bisa hidup dengan aman. Hah? Apakah itu otan? Bukan ya, mereka adalah kawan yang mirip dengan orang hutan, yaitu siamang. Siamang adalah primata yang pandai berayun-ayun di antara pepohonan dengan lincah. Mereka menggunakan lengannya yang kuat untuk berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Siamang juga memiliki kantung suara yang besar di lehernya. Apakah kamu tahu untuk apa kantung suara itu? Kantung suara siamang digunakan untuk mengeluarkan suara keras yang bisa didengar hingga beberapa kilometer. Mereka menggunakan suara itu untuk berkomunikasi dengan kelompoknya. Yuk kita dengarkan suara siamang yang khas dan unik ini. Wah, itu harimau Sumatera. Hewan ini adalah salah satu kucing paling besar dan langka di dunia. Coba lihat bulunya, berwarna orange dengan garis hitam yang unik. Garis-garis ini membantu harimau bersembunyi di hutan. Kalian tahu tidak? Tidak ada 2 harimau yang memiliki pola garis yang sama loh.
seperti sidik jari manusia. Setiap harimau punya corak tubuhnya sendiri. Sedihnya, harimau Sumatera terancam punah karena hutan tempat mereka tinggal semakin sedikit. Kita harus menjaga alam agar mereka tetap bisa hidup di habitatnya. Ini dia beruang hitam Amerika. Beruang ini hidup di hutan Amerika Utara dan pandai sekali memanjat pohon. Meskipun namanya beruang hitam, warna bulunya bisa bermacam-macam loh. Ada yang hitam, coklat, bahkan keemasan. Bayi beruang lahir dalam ukuran kecil sekali. Tetapi mereka tumbuh besar dengan cepat berkat susu dari induknya. Beruang ini juga pintar berdiri di atas 2 kaki loh. Tapi jangan khawatir, mereka tidak selalu galak. Biasanya mereka hanya ingin mencari makanan atau mengamati lingkungan sekitar. Hewan terakhir yang akan kita kunjungi yaitu jaguar, si kucing besar yang hidup di hutan hujan Amerika Selatan. Jaguar adalah kucing terbesar di benua Amerika dan merupakan pemburu yang sangat hebat. Coba perhatikan bulunya. Pola bintik-bintik ini disebut rosettes, mirip seperti macan tutul, tapi lebih besar dan lebih gelap. Pola ini membantu jaguar bersembunyi di antara bayangan hutan, sehingga mangsanya sulit melihat mereka. Jaguar melahirkan anaknya dan menyusui dengan susu. Biasanya seekor ibu jaguar akan merawat anak-anaknya sendirian hingga mereka cukup besar untuk berburu sendiri. Wow, hari ini kita sudah bertemu banyak hewan mamalia yang luar biasa. Dari gajah Sumatera yang belalainya panjang, jerapah dengan lehernya yang super tinggi, hingga jaguar si kucing besar yang punya bintik-bintik unik di tubuhnya. Semua mamalia ini punya ciri khas yang sama, yaitu melahirkan anaknya, menyusui dengan susu, dan memiliki rambut atau bulu di tubuhnya. Tapi walaupun sama-sama mamalia, mereka hidup di tempat yang berbeda-beda, punya makanan favoritnya sendiri, dan cara bertahan hidup yang unik. Tapi sayangnya, banyak dari mereka yang terancam punah karena hutan tempat tinggalnya semakin berkurang. Itu sebabnya kita harus menjaga alam agar mereka tetap bisa hidup dengan aman. Terima kasih sudah ikut penjelajahi dunia mamalia bersama Otan hari ini. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya ya. Bye-bye.